Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Siswanto. Saya akan menjelaskan tentang pemukiman dan perumahan kumuh di Kota Medan. Pemukiman kumuh dan liar dapat dikatakan bahwa pertumbuhannya sangat pesat di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Kota Medan. Pemukiman kumuh bukan hanya terdapat di daerah pinggiran kota, tetapi dapat juga berada di tengah-tengah kota, yang biasa disebut kampung kota. Pemukiman kumuh ini disebut sebagai pemukiman liar ataupun ilegal apabila berada di bangunan-bangunan atau tanah-tanah milik negara yang bukan untuk pemukiman, seperti di pinggiran sungai, di bantaran kereta api, di bawah jembatan layang, di taman-taman kota, dan lahan terbuka hijau lainnya. Kemudian sulitnya menangani permasalahan pemukiman kumuh dan liar ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama itu faktor high rise building atau bangunan tinggi. Akan ditangani oleh penghuni yang tergusur, memerlukan biaya besar karena biaya yang digunakan bukan hanya untuk membangun kamar tidur saja. Kemudian yang kedua, peremajaan lingkungan kumuh yang merupakan proyek yang besar. Harga terus dipertimbangkan dengan matang dan terus dipikirkan masa karena menyangkut banyak orang yang akan digusur atau dimukimkan kembali. Kemudian yang ketiga, adanya dualisme antara peremajaan lingkungan dengan penataan lingkungan. Penghuni rumah kumuh biasanya masih lebih senang tinggal di rumah kumuhnya daripada di rumah susun sewa atau rusun. Kemudian yang keempat, banyak peremajaan lingkungan kumuh yang tidak melalui survei sosial atau sosial survei tentang karakteristik penduduk yang akan digusur. Kemudian yang kelima, banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan kelengkapan lingkungan seperti taman, tempat terbuka, tempat rekreasi, sampah, pemadam kebakaran, dan tempat bermain anak. Karena hal tersebut memerlukan biaya besar. Kemudian yang keenam, tenaga yang tergerak pada program peremajaan lingkungan kumuh tidak profesional. Dan di sini apa sih upaya pemerintah untuk mengatasi atau menangani pemukiman kumuh atau liar ini di Kota Medan? Secara umum, Undang-Undang 1945 Pasal 24H, Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman meningkatkan keamanan bermukim adalah strategi dalam upaya merealisasikan HAM sebagai pemenuhan hak dasar warga negara atas rumah yang layak di lingkungan pemukiman yang sehat. Dalam kerangka kategori baru, permukiman kumuh dan liar bisa diberikan status tidak resmi atau informal dan kepadanya diberikan hak tinggal sementara. Penerbitan SK tinggal sementara yang dikeluarkan kepala daerah atau otoritas pemilik sah tanah atau lembaga negara, BUMN, dan sebagainya adalah contoh pemberian keamanan bermukim. Namun pemberian status tidak resmi dan tidak tinggal sementara tidak terdiri sendiri, melainkan harus diiringi oleh pemenuhan hak pemberdayaan dan upaya perolehan tempat tinggal secara swadaya dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian dalam kasus tertentu, penggusuran memang dapat dihindari dan jaminan kepastian hukum dan perbaikan pemukiman setempat merupakan solusi terbaik. Namun untuk kasus ini, penggusuran merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan. Pemerintah memang perlu mensosialisasikan masalah legalitas status pemukiman yang terletak di bantaran sungai atau bantaran rel kereta api. Jika penggusuran dinilai sebagai solusi terakhir yang akan dilakukan, maka upaya ini juga mempunyai prosedur yang harus dijalankan, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Solusinya, penggusuran hampir dipastikan akan sertai dengan upaya relokasi dan pemukiman kembali. Jadi sebelum melakukan penggusuran itu, pemerintah harus memikirkan untuk melakukan relokasikan kembali atau pemukiman baru untuk masyarakat yang akan digusur. Kemudian sebagai kesimpulan, rumah adalah hak dasar dari setiap individu. Pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Masalah yang sering timbul adalah bagaimana menjadikan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dilema penggusuran pemukiman liar terus bergulir dari waktu ke waktu. Tidak dapat dipungkiri, kesalahan ini tidak hanya terletak pada warga pemukiman liar, namun juga pemerintah yang memberikan pengakuan dan fasilitas kepada pemukiman liar ini.
Tinjauan dari sisi hukum dan humanisme di atas setidaknya dapat diberikan masukan kepada semua pihak bagaimana menangani kasus pemukiman liar di perkotaan dengan atau tanpa menggusur. Jika penggusuran merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan, pelibatan masyarakat dalam proses relokasi sejak awal sampai dengan pemindahan ke lokasi baru adalah hal yang mutlak diperlakukan, sehingga dampak yang ditimbulkan dari penggusuran dapat diminimalkan. Baiklah, itu saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.